Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yuliana Sukmawati. Saya pas trooper dari Malang Raya. Dari Malang Raya. Sudah punya rumah sehat? Alhamdulillah, saya punya rumah sehat Salimah yang beralamatkan di Sumber Sekar Dau di tempat saya sendiri. Saya ikut kelas basic itu tanggal 5 dan 6 September 2019 di Hotel Atria Malang. Jadi ceritanya di tahun 2019 itu saya pernah mau ikut salah satu pelatihan terapi, kalau tidak salah FASDU waktu itu. Saya mau ikut pelatihan FASDU, terus teman saya namanya Bu Hen Hendariani, sekarang juga menjadi salah satu pas trooper tim saya. Beliau ngajakin saya gitu, ikut pelatihan PAZ aja gitu. Saya nanya PAZ itu apa? PAZ itu pengobatan akhir zaman gitu. Nah terus waktu itu saya nggak ada niatan untuk daftar sih, karena saya pikir paling cuma pelatihan gitu aja. Saya udah suudon duluan gitu. Nah karena waktu itu saya itu punya keluhan asma. Sejak saya umur 3 tahun itu sudah mulai nampak bahwa saya punya penyakit asma, dan saya sering keluar masuk rumah sakit. Dari umur 3 tahun itu saya sudah mengenal obat-obatan asma, dan itu banyak sekali, mulai dari asma soho, asma dek, dan lain-lainnya. Dan itu saya rutin minum obat sampai 2019 itu saya masih minum, dan pada saat pelatihan pun saya masih minum gitu. Nah kemudian saya memberanikan diri untuk bilang sama suami, saya bilang saya mau ikut pelatihan PAZ gitu. Terus apa itu PAZ? Pengobatan akhir zaman. Karena di situ kalau nggak salah judulnya ilmu basicnya itu asma dan saraf kejepit, jadi saya sampaikan ke suami, kebetulan ini ilmunya asma sama saraf kejepit gitu. Terus karena suami juga menginginkan saya sembuh gitu, kebetulan suami kan kerja di luar daerah ya, di Papua, dan beliau selalu mengkhawatirkan saya karena setiap hari itu saya selalu menggunakan obat-obatan, mulai dari nebul, kemudian oksigen, kemudian jadi peralatan asma alat peralatan medis itu di rumah saya itu lengkap gitu, semua ada, karena memang saya sendiri di rumah mengurus 3 anak tanpa pembantu, jadi suami itu melengkapi semua kebutuhan saya dan obat-obatan saya gitu. Nah terus di bulan September itu saya memberanikan diri untuk daftar dan didukung suami. Akhirnya saya ikut pelatihan di tanggal 5 dan 6 September 2019 itu. Nah pada saat pelatihan itu yang awalnya saya masuk ruangan itu cuma sekedar dalam hati saya, paling cuma seminar-seminar biasa kayak gitu, saya masih suudon. Nah kemudian mulai dijelaskan apa itu PAZ dan kaidahnya, bagaimana rangka manusia diciptakan gitu. Saya mulai tertarik, ini apa sih sebenarnya, pengobatan apa sih, seperti itu. Terus kemudian masuk pada sesi terapi. Waktu itu kami dibentuk kelompok-kelompok kecil, saya didampingi supervisor itu belajar detik sentuh dan lain-lain. Terus kemudian almarhum itu melewati kelompok saya dan bertanya, ini probandusnya sakitnya apa gitu. Terus saya bilang, saya asma Ustadz gitu. Terus kemudian beliau bilang gitu, ya sudah buka saja rongga dadanya gitu. Terus saya bilang, buka rongga maksudnya gimana Ustadz gitu. Terus beliau bilang, ya sudah dilapangkan saja dadanya, Robbi shrahli sadri begitu. Terus saya bilang, saya tidak paham caranya gitu. Terus kemudian Ustadz menjelaskan, kalau tidak paham saya ajarkan. Waktu itu saya hanya disuruh sit up karena tipe saya C. Saya disuruh sit up oleh beliau, kalau nggak salah 8 kali saya sit up. Terus kemudian saya disuruh mengulang lagi sampai 2 kali. Karena waktu itu saya sudah konsumsi obat asma yang Symbicort itu saya sudah konsumsi, jadi saya pikir nggak ada efeknya ya gitu. Jadi menurut saya nggak ada apa-apanya gitu. Nah sampai di rumah saya bilang sama anak saya, bantuin Umi dong, Umi pengen sit up gitu. Terus saya coba sit up di rumah. Nah qadarullah dari tanggal 5 dan 6 itu saya tanggal 7-nya harus berangkat ke Klaten. Ke Klaten itu saya harus nengok anak saya yang pertama yang mondok di sana. Nah qadarullah saya ditaruh di penginapan yang letak kamarnya di lantai 3. Lantai 3 tuh saya bawa barang, bawa tas gitu ya. Terus saya ngeliat ke atas, ya Allah saya nyampe nggak ya ke atas? Karena saya di rumah juga punya tangga itu yang cuma, kalau nggak salah sekitar 14 anak tangga itu saya nggak pernah pakai, karena saya nggak kuat untuk naik tangga. Qadarullah juga pada hari itu saya tidak bawa obat asma sama sekali gitu. Jadi saya cuma bismillah dari bawah, saya bilang ya Allah bismillah, saya sudah tahu caranya bagaimana saya harus melonggarkan dada saya gitu. Kemudian saya naik dengan cara yang sudah diajarkan sampai ke lantai 3 itu, Masya Allah saya tidak asma sama sekali karena saya juga tidak bawa obat. Jadi yang plong begitu saja dada saya tidak merasa bahwa saya seorang penderita asma gitu. Nah pulang dari situ saya cerita sama suami. Saya bilang tadi saya waktu nengok kakak itu, saya di penginapan saya di lantai 3 gitu. Dan itu kayaknya
kayaknya nggak mungkin kalau saya harus naik tangga 3 kali putaran gitu. Terus gimana Mi gitu. Alhamdulillah saya tidak sesek lagi gitu. Kemudian karena suami melihat saya banyak perkembangannya, jadi setiap ada upgrading itu saya selalu diikutkan gitu. Pertama upgrading autoimun di Jogja, beliau langsung mensupport gitu, berangkat nggak apa-apa. Yang tadinya saya sama sekali tidak pernah keluar rumah karena saya asma gitu, jadi saya hanya tahu itu kalau tidak ke pasar ya ke sekolah anak saya, cuma 2 jalur itu yang saya lalui. Alhamdulillah karena pas, jadi saya mengenal bagaimana saya harus melakukan perjalanan jauh kayak ke Jogja. Akhirnya saya berangkat sendiri ke Semarang, ambil upgrading baby pass, dan Mariam saya juga berangkat. Kemudian ke Sidoarjo ngambil, kalau nggak salah waktu itu kelasnya jantung, saya juga berangkat. Jadi beberapa upgrading alhamdulillah sudah saya ikuti semua dengan pelatihan pas ini. Kemudian karena banyak perubahan dalam diri saya dan saya harus praktek, saya mengingat pesan dari almarhum itu, apabila kita sudah sembuh maka bukalah rumah-rumah sehat dan bantulah banyak orang gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bilang sama suami, gimana saya pengen buka rumah sehat. Nah awalnya saya menganggap itu tetangga, terus kemudian dari tetangga, dari mulut ke mulut, teman gitu ya, saudara, mertua, itu semua saya coba terapi satu persatu. Alhamdulillah semua progres dengan baik. Nah satu hal yang unik dari pasien-pasien saya yang dari 2019 itu adalah seorang anak usia 2 tahun 3 bulan waktu itu datang ke rumah saya, belum bisa jalan, terus kemudian juga belum bisa ngomong, jadi hanya merangkak gitu ya. Nah saya rutin bedong karena saya sudah mengikuti baby pass, saya rutin bedong selama 3 bulan. Alhamdulillah sekarang sudah jalan, sudah mulai sekolah normal seperti teman-teman yang lain, padahal sebelumnya anak ini masuk di kelas tumbuh kembang anak ini sama sekali tidak ada perubahan gitu. Yang tadinya juga anak ini kan temperamen karena belum bisa ngomong, speech delay gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan, sudah mulai keluar kata-kata, sudah bisa jalan gitu. Jadi perubahan-perubahan itu sudah semakin banyak dirasakan. Di rumah sehat kami itu sekarang lebih banyak bayi-bayi, bahkan sampai saya itu di Malang Raya itu punya julukan Bidan Yuli gitu. Sebenarnya saya bukan bidan medis sih, tapi karena memang banyak pasien-pasien bayi di rumah, jadi teman-teman pas trooper di Malang tuh banyak manggil saya Bidan Yuli gitu. Jadi pengalaman saya yang cukup membuat saya kadang-kadang kok bisa ya gitu, masih tidak percaya sampai saat ini. Allah berikan kemudahan mulai dari kesehatan saya, kemudian anak-anak saya yang salah satunya juga sering mimisan dulu. Saya SOP karena sudah usia 12 tahun, saya SOP, alhamdulillah sekarang sudah tidak pernah mimisan. Terus lagi pernah juga, akhirnya anak-anak saya juga saya ikutkan basic semua, suami saya ikutkan basic. Bahkan sampai anak saya yang di pondok itu pernah didiagnosa COVID di masa COVID kemarin. Alhamdulillah di karantina, anak saya menerapi teman-temannya yang di karantina sekitar 40 orang, dan alhamdulillah semua progres dalam waktu 3 hari itu. Masa karantinanya dilepaskan karena di tes itu sudah negatif semua. Jadi alhamdulillah pengalaman saya dengan pas ini sangat berkesan buat saya, buat keluarga kecil saya. Jadi saya mengajak yuk teman-teman yang belum ikut pelatihan PAS bisa ikut pelatihan PAS, cek di web PAS, insya Allah ada informasi tentang pelatihan, kapan yang online dan offline. Insya Allah sangat bermanfaat dan sangat membantu untuk kita semua. Itu saja.